Oke, silakan absen di kolom chat. Iya, selalu ya saya belajar untuk selalu bersyukur di dalam segala hal, untuk ya ini terus memang berulang-ulang saya lakukan, bersyukur, kadang-kadang juga bersungut-sungut. Dan ketika bersungut-sungut kondisinya belum tentu berubah, belum tentu menjadi lebih baik. Tapi ketika bersyukur, ada sesuatu kelegaan yang boleh Allah kerjakan di dalam hati saya, dan menyerahkan segala kekhawatiran itu di dalam pikiran saya kepadanya yang memiliki, yang katakan sangat-sangat sangat-sangat menguasai dan bisa mengatur segala kondisi yang memang tidak saya bisa ramalkan mengenai waktu-waktu ke depan. Tetapi saya percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang akan mengatur segala hal, termasuk mencukupkan dalam segala perkara, dan juga menuntaskan segala tugas apa yang memang menjadi tanggung jawab buat saya. Jadi semua ada membutuhkan pertimbangan, dan ayat ini meneguhkan sekali. Ya, saya salah tulis di sini. Berbahagialah. Di sini berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi apa yang terus melihat, belajar apa yang memang Allah ingin kerjakan di dalam kehidupan saya, itulah yang menjadi fokus buat saya menyelesaikan tugas itu. Dan ketika menyelesaikan suatu tugas, itu melegakan. Jadi itu salah satu contoh yang memang, oh ya, kalau ada satu kepercayaan diberikan dan itu diselesaikan, itu ada kebanggaan. Maksudnya ada kebanggaan yang nggak seperti ini ya, maksudnya yang nggak bisa dilebay-lebaykan, tetapi itu adalah menyelesaikan sesuatu perkara itu lega gitu ya. Jadi saya ingat bagaimana anak saya selesai mengerjakan apa, Ma, ini Vino, Joyce udah selesai. Nah, atau diminta 15 menit misalkan main piano, ya apa, udah waktunya udah 15 menit. Jadi maksudnya walaupun tugas itu sebagai beban, tapi itu ketika selesai mengerjakan apa yang diminta, yuk 15 menit latihan, nah itu ketika 15 menit lepas dari waktu dia berlatih 15 menit udah selesai, nah gitu. Nah ada satu kelegaan tersendiri. Nah di dalam kehidupan saya, ya menemukan tugasnya apa dan kemudian menyelesaikan tugas itu yang saya dambakan, dan lewat tugas yang saya kerjakan, ketika menyelesaikan, Tuhan terima kasih aku sudah menyelesaikan tugas ini. Jadi tugas demi tugas itu selalu ada dalam kehidupan. Ya dalam kehidupan saya merasa oke, tugas itu nggak akan berhenti. Jadi baik menyelesaikan ini dan itu selalu datang silih berganti. Selesai ada yang baru, selesai ada yang baru, selesai ada yang baru. Jadi selama saya hidup pasti tentunya ada tugas yang akan menanti di depannya. Ya, jadi ucapan syukur itu memberikan satu kelegaan dan selalu memberikan harapan yang baru. Ucapan syukur, terima kasih hari ini selesai, dan ada yang bisa diselesaikan itu, masih bersyukur banget lah. Jadi meringankan tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab saya. Ya, oke. Yang belum absen silakan absen. Di sini masih 30 orang, ya masih ada 3 lagi yang harusnya ada, harusnya udah join. Oke, 1 orang masuk, ada yang baru absen juga. Kita lihat sekarang, kita lanjutkan pembicaraan kita. Ya silakan buka textbooknya. Topiknya memang mungkin abstrak, tetapi
saya coba untuk memberi gambaran yang bisa lebih mudah dipahami. Saya terus mencoba. Oke, saya share screen. Oke, nah yang kita pelajari adalah gaya tarik menarik begitu ya. Nah, gaya tarik menarik ini memang molekul itu ukurannya kecil. Yang menjadi kekhawatiran saya, oh apa maksudnya ini, apa maksudnya itu gitu ya. Dan jadi untuk lebih detailnya untuk itu ada di halaman 175. Nah, kita mereview sedikit yang berkaitan dengan yang lalu di pertemuan terakhir itu sudah membahas di halaman 179. Oke, kita review sebentar. Harapannya mungkin sudah ada yang membaca, ya sudah membaca. Untuk perlu kita ingatkan lagi, jadi kita berbicara yang namanya interaksi gitu ya. Interaksi antar molekul. Yang dikatakan antar molekul, ya di dalam molekul itu ada ikatan, kemudian ada berinteraksi dengan molekul yang lain. Mengenai molekul, kita mengenal bahwa molekulnya itu ada yang polar, ada juga yang non-polar, begitu ya. Oke, saya aktifkan Sokratifnya dulu. Kalau sambil menunggu mengaktifkan ini, kalau ada pertanyaan, silakan ambil waktunya tetap efisien. Oke, saya coba aktifkan Sokratifnya. Pada siapa yang sudah baca-baca, jika ada pertanyaan bisa langsung untuk bertanya lewat Sokratif. Tidak terasa udah bulan yang ke-11. Liburan tentunya sangat menyenangkan. Jadi rehat sebentar, walaupun tetap mungkin ada beberapa tanggung jawab ya. Oke, molekul itu ada yang polar, ada molekul yang non-polar. Jadi molekul yang polar yang menjadi contoh misalkan molekul SO3. Di dalam SO3 molekulnya itu dia yang penting intinya ada 6. Nah, ini memang ada beberapa versi begitu. Jadi untuk kasus yang sekarang, apapun yang digambar ketika memenuhi syarat struktur Lewis dinyatakan benar ya. Jadi mana yang benar, mana yang lebih benar, itu bukan poinnya, karena itu adalah kalau menentukan mana yang dipakai struktur Lewisnya itu berkaitan ya. Oke, thank you Vania infonya. Ini masih 32 kurang 1 lagi. Nah, ini seperti ini gitu ya. Oke, kita perhatikan bahwa di sekitar ya sambil mereview-review, refresh lagi pelan-pelan. Ini adalah udah 8, dan di sekitar S itu ada 10 begitu ya. Nah, apa yang menyebabkan bahwa dia bisa lebih dari 8? Karena S itu di periode 3. Artinya dia mempunyai 3 kulit. Dan di dalam kulit yang ketiga itu ada subkulit S, P, dan D. Gabungan SPD itu maksimal itu adalah 18 elektron. Begitu. Kita lihat bahwa SO3 itu, kita kembali bahwa SO3 itu molekul polar. Begitu ya. Contoh yang lain adalah CH4. CH4
saya gambarkan rumus yang namanya rumus struktur. Rumus struktur itu garis, tidak ada gambar untuk elektronnya. Kalau yang SO3 itu saya gambarkan adalah Lewis, ya, rumus Lewis, struktur Lewis. Nah, di sini seperti 2 dimensi, tapi perlu diingat ini adalah gambar 3 dimensi, ya. Yang dimaksud itu gambar 3 dimensi. Jadi bayangkan kalau dalam kita lihat adalah tripod, kalau di ini adalah kita sebut tetrahedral. Dan untuk C sama H, tentunya elektronegatif C itu lebih besar. Berarti ini delta negatif tengah. Kemudian dikelilingi oleh delta positif dan posisinya itu menyebar. Jadi seperti bola ya atas kemudian dan kita perlu menghafalnya sudutnya itu adalah 109,5 derajat gitu ya sudutnya itu. Ini adalah molekul nonpolar ya, karena semuanya terdistribusi merata. Jadi berkaitan sama 3 dimensi. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, ini termasuk molekul nonpolar. Nah, molekul-molekul ini ketika dia berinteraksi, nah itu gayanya dinamai berbeda-beda, begitu ya. Nah, harapannya adalah makin jelas, gitu ya. Jadi kalau nggak makin jelas, ya saya jelaskan lagi, gitu ya. Jadi harapannya bisa makin jelas. Oke, di sini kita amati kalau molekulnya itu adalah SO3 dengan SO3 berinteraksi, gitu ya. Nah, tentunya interaksinya itu adalah kalau yang di SO3 yaitu yang kita namakan polar dengan polar itu adalah kita namakan gaya tarik ya, gaya tarik dipol-dipol gitu ya, gaya tarik dipol-dipol ya. Kenapa? Karena molekulnya membentuk kutub ya. Jadi kutubnya seperti apa? Nah, kita gambar kutubnya yang terjadi interaksinya adalah S, kemudian saya gambarkan O-nya adalah ke sana, O-nya adalah ke sana, ini adalah, oke, strukturnya, bentuknya adalah bentuk V, ini adalah delta negatif, dan ini delta positif. Interaksinya adalah tentunya delta negatif sama delta positif, seperti magnet kutub utara dengan kutub selatan. Iya, maka interaksinya terjadi, inilah interaksi dipol-dipol, begitu ya. Jadi interaksinya. Oke, itu adalah gaya tarik-menarik dipol-dipol. Jadi refresh sambil mengingatkan. Oke, nah sekarang udah 33. Yang belum absen, silakan absen dulu. Ini adalah halaman 177. Kemudian, interaksi antara, kenapa O cuman 2? Oke, apa yang dimaksud Ciko O cuman 2? Apa yang dimaksud O cuman 2? Nah, diperjelas ya. Soalnya belum nangkap. SO3, kan SO3. Oh, iya ya. Betul. Oke, thank you Ciko. Thank you, membantu, masih mengingatkan sekali. Betul. Jadi saya contohnya adalah yang polar. Jadi saya ada kesalahan. Thank you Ciko. Thank you very much. Di sini yang dimaksud adalah SO2. Jadi mungkin pasti yang lain diwakili oleh pertanyaan Ciko ya. SO2 maksudnya. SO2 itu polar. Kalau SO3 nanti non polar. Iya. Thank you. Jadi thank you keberanian Ciko untuk menanyakan. Oke, yang lain juga perlu mencontoh ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang dimaksud, saya maksud SO2 ya, karena polar. Yang saya pikirkan adalah polar. Oke, jadi demikian ada interaksi, jadi clear ya. SO3, O-nya cuma 2. Oke.
Memang di dalam tadi bayangan saya tidak terpikir karena SO3 saya anggap pikiran saya SO2. Baiklah, kita lanjut ya. Jadi kalau ada sesuatu yang katakan bertentangan dengan apa yang kalian amati, tanyakan. Oke, nah kemudian itu adalah gaya tarik dipol-dipol. Kemudian yang berikutnya adalah yang nonpolar dengan nonpolar. Dia interaksi antara molekul CH4 dan CH4. Untuk molekul nonpolar, jadi ada reaksi nonpolar dengan nonpolar. Yang ini nonpolar, kemudian ini nonpolar. Saya pakai contoh bukan CH4, bolehlah CH4 aja ya. Nah, jadi C di situ akan terjadi yang namanya dipol sesaat, gitu ya. Dipol sesaat. Dipol sesaat ketika elektronnya banyak bergerak, karena elektron bergerak ke semua, ada di atom H, ada di atom C. Jadi dia bergerak di atom yang H di sini. Contoh ya. Jadi sedang bergerak elektronnya, maka ini delta negatif sesaat. Bisa hilang, kemudian bisa timbul, ini kemudian jadi delta positif, bisa. Jadi sangat-sangat terjadi temporary, hanya sementara saja. Jadi ini dipol sesaat. Ketika ini terjadi dipol sesaat, misalkan ini delta negatif, maka dia akan menginduksi atom yang lain sehingga ini elektron, kemudian elektron di sini didorong, ditolak, dia meninggalkan area di sini, harus meninggalkan karena dia interaksinya adalah interaksi yang normal sekali, ya. Berarti ini menjadi karena elektronnya di sini diusir ke arah pergi ke sana, yang intinya di sini kosong elektronnya. Maka dia akan menjadi namanya delta positif. Ya, delta positif. Ini dinamakan dipol terimbas. Jadi saya harap penjelasan saya logis begitu ya. Jadi elektron itu bergerak, ya, ini positif. Maka dengan demikian, karena ada terjadi dipol, ini terjadi interaksi, begitu ya. Tentunya nonpolar itu lebih lemah dibandingkan dengan polar-polar, begitu ya. Nah, maka ini disebut dengan yaitu gaya tarik. Ini ada di buku mah. Oke, kalau yang ini mah gaya tarik menarik, kemudian dipol sesaat dan dipol terimbas. Nah, perlu dihafalkan istilah-istilah yang lain ya, gaya London gitu ya. Gaya London kemudian atau gaya dispersi. Ini memang mengenai istilah gitu ya. Tetapi pemahamannya yang barusan yang saya jelaskan begitu ya. Ini ada di halaman 175 begitu. Nah, kemudian interaksi yang ada di tengah-tengahnya bagaimana? Wah, ada molekul yang di tengah-tengahnya, yaitu berkaitan sama interaksi polar dengan interaksi non polar begitu ya. Ini ya CH4, langsung saja CH4 dengan yang namanya SO2. SO2 begitu ya. Nah, ini interaksi kita namakan gaya tarik dipol. Dipol itu adalah mengarah ke daerah yang kutub, yang maksudnya permanen, yaitu yang polar maksudnya. Kemudian gaya dipol, kemudian dipol terimbas. Mau tidak mau, yang katakan polar itu akan menginduksi yang lain. Di sini ini delta negatif, ini delta positif, delta negatif, ini pasti permanen dan tidak berubah-ubah. Kemudian untuk yang non polar, dia yang berubah-ubah, ya. Di sini dia akan menginduksi, elektron akan meninggalkan daerah yang didekati oleh O, begitu ya. Didekati oleh O, maka ini menjadi delta positif dan interaksinya terjadi. Itulah yang kita namakan gaya tarik dipol dan dipol terimbas. Ini kekuatannya ada di tengah-tengahnya, begitu ya. Oke.
Jika ada pertanyaan langsung ya. Oke. Kemudian yang berikutnya itu kita perhatikan tabel gitu ya. Coba amati tabelnya. Tabel bukan tabel. Gambar gitu ya. Jadi perhatikan gambar di buku 4.23 itu halaman 180 ya. Sama-sama kita aktif gitu ya. Aktif buka halaman 180 423. Kalau kita lihat molekul di sana semuanya oke. Semuanya periode 4 ya. Saya tulis ya. Jadi CH4, kemudian SiH4, kemudian GeH4, kemudian SnH4. SnH4. Jadi ini adalah golongan 4A. 4A. Ingat kalau golongan itu 4A kita pakai Romawi, bukan angka, gitu ya. Yang kemarin itu ada beberapa angka, seharusnya Romawi ya. Di sini kalau golongan dari 1 sampai 18, dia tergolong golongan 18. Nah, kita perhatikan bahwa semuanya ini kita ketahui adalah molekul nonpolar. Nonpolar. Kita perhatikan titik didihnya itu, perhatikan grafiknya ya, bahwa grafik untuk CH4 dan itu dia naik secara ya hampir katakan secara linear ya, secara linear dia naik. Nah, harapannya bisa terlihat hal ini ya, bisa terlihat. Nah, titik didihnya meningkat, titik didihnya meningkat. Apa yang menyebabkan dia meningkat? Salah satu yang menyebabkan dia meningkat adalah tentunya gaya tarik, menarik, dipol sesaat, dipol terimbas itu pasti semakin besar. Oke, nah saya tulis titik didih itu meningkat. Kemudian yang kenapa gaya tarik menariknya juga meningkat. Pertanyaan berikutnya lebih dalam, mengapa ini bisa meningkat? Karena di sini jumlah elektronnya meningkat, ya. Kalau meningkat itu elektronnya banyak, sehingga untuk memobilisasi elektron yang banyak itu lebih susah, gitu ya. Jadi gambarannya gini, kalau suatu molekul yang memiliki katakan ini polar ya, ini banyak elektronnya banyak, tentunya gambaran untuk lebih oke adalah misalkan Sn H, kalau H cuma satu ya, Sn-nya yang katakan dia bergerak ke sini, keikatannya gitu ya, menyebar, dan itu yang katakan mempengaruhi polarisabilitas ya, polarisabilitas. Jadi anggap aja 1.000 orang katakan yuk pergi ke sana, pergi ke ujung gedung, pasti lebih lambat dibandingkan kalau 10 orang. 10 orang mungkin lebih cepat. Nah, jadi ketika elektron banyak bergerak di sini, nah pasti delta negatifnya di sini lama sekali karena elektron bergerak ke tempat yang lain, walaupun elektron itu bergerak dengan cepat sekali ya. Jadi ini bayangan ya. Jadi jumlah elektron itu semakin banyak, berarti kemampuan untuk katakan dipolarkan, dikutubkan itu semakin besar. Makanya gaya tarik menariknya besar. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat amati ya, selain jumlah elektron, nah ya berkaitan sama jumlah masanya juga makin besar. Kalau masanya besar, tentunya perlu energi yang besar untuk dia bergerak gitu ya. Oke, itu adalah golongan 4. Nah, kemudian kalau kita lihat golongan 5, itu adalah dari N, NH3, PH3, kemudian apa lagi ya? Mana 3? Oh ya, ini. ASH3, kemudian SP3, SPH3. NH3 kita lihat bentuknya adalah
molekulnya, nah ini perlu dihafal, ini adalah trigonal, piramida trigonal. Ya, piramida trigonal. Karena ada 4 ya, di sini ada lone pair. Saya gambar rumus struktur, makanya lone pairnya nggak digambar. Oke, di sini semuanya adalah polar. Yang menjadi keunikan, kalau polar seharusnya kan sama-sama polar, tidak ada pembeda, nggak ada pembeda yang lain. Jadi seharusnya dia itu bergerak kurang lebih linear juga, seperti halnya CH4 ya. Ini dari NH3 begitu sampai SbH3. Tetapi realitanya berbeda dengan asumsi sebelum mengadakan eksperimen mengenai titik didih, begitu ya. Jadi setelah eksperimen titik didih, saya gambarkan dengan warna merah. Jadi setelah melakukan eksperimen titik didih, ternyata NH3 ini ada di atas dari yang namanya pH3. Gitu ya. Nah, di sini agak mirip-mirip ya, ASH3. Kemudian, nah oke. Jadi begini. Nah, sebenarnya NH3 termasuk polar, gitu ya, termasuk polar. Ini terjadi di golongan tadi golongan 5, kemudian golongan 6 juga, H2O, H2S, H2Se sama H2Te. Ini terjadi juga di HF. HF golongan 7 ya, HCl, kemudian HBr sama HI. Untuk yang H2O sama HF itu lebih tinggi, ya lebih tinggi. Jadi ada namanya terjadi penyimpangan. Hal ini terjadi kenapa? Nah, kalau secara logika langsung saja berarti kita sebut gaya tarik dipol-dipol lebih kuat. Ya, gaya tarik menarik lebih kuat, maka titik didihnya juga lebih besar, gitu ya. Nah, sekarang apa yang menyebabkan gaya tarik menariknya itu besar, begitu ya? Nah, kita amati dari sifat keelektronegatifan. Jadi, ini terjadi pada saat H nempel di F, O, dan N. Kalau kita amati, ini adalah keelektronegatifan tinggi, atau kita bisa bilang tertinggi, begitu ya. Ketika ada molekul yang H nempel di F, kemudian H nempel di O, dan H nempel di N, begitu ya. Ini terjadi H nempel di F, H nempel di O, H nempel di N. Nah, karena F itu memiliki elektronegatifan, jadi kemampuan kecenderungan untuk tarik elektronnya dalam suatu ikatan kovalen, ya. Jadi ini akibatnya delta negatif, delta negatif, delta negatif, tapi ada informasi yaitu sangat, gitu ya. Jadi sangat-sangat negatif, ya sangat-sangat negatif. Dibandingkan sama yang lain, ya. Dibandingkan misalkan S punyanya misalnya SO2 kayak gitu ya. Nah, kayak gini dibandingkan dengan itu. Jadi sangat-sangat negatif, dan H itu keelektronegatifnya kecil. Jadi ketika nempel di sangat negatif, maka dia menjadi delta positif dengan informasi sangat positif. Begitu ya. Jadi ketika ada interaksi, maka hasilnya itu sangat kuat sehingga titik didihnya nyeleneh, begitu ya. Jadi ini kita namakan karena dari fenomena H nempel di F, H nempel di O, H nempel di N, kita sebut dengan, karena dia terkuat di antara semua interaksi, karena terkuat, jadi makanya kita sebut ikatan hidrogen.
Harusnya mah gaya hidrogen, gaya ikatan hidrogen, tapi nah ini mungkin untuk menghargai bahwa dia terkuat di antara interaksi-interaksi antar molekul, maka kita namakan ikatan hidrogen. Jadi seperti itu, ya. Dan contohnya bagaimana interaksinya? Interaksinya adalah H sama F, ini ada lone pair, ini delta negatif, kemudian H, ini delta positif. Ingat, ini adalah kita berbicara antar molekul, bukan di dalam satu molekul, begitu ya. Nah, ini interaksinya adalah, ya, ini kita namakan ikatan hidrogen. Ya, jadi antar molekul, jadi molekul yang elektronegatif, yaitu F, dengan H yang nempel di F, begitu ya. Nah, saya coba munculkan bagaimana kalau H itu nempel di C. Ada molekul seperti ini. Kita nanti ya kalian pelajari di kelas 12 ya, CH3. Nah, ini adalah O, H, CH3. Yang ini namanya bukan ikatan hidrogen. Yang ini namanya adalah gaya tarik dipol yang ini. Jadi beda dengan yang di atas. Nah, sekarang kita cari alasannya. Nah, minta bantuan Ciko, bisa bercerita, Ciko. Ciko kasih komentar kenapa yang molekul yang saya gambar di bawah, yang barusan ini, itu bukan dinamakan ikatan hidrogen, tapi gaya tarik-menarik dipol-dipol. Silakan Ciko mengomentari. Aduh Pak, kayaknya kurang tahu deh. Oke, ya, tidak apa-apa. Thank you, Ciko. Nah, di sini bahwa molekul tadi ikatan hidrogen itu terjadi pada H yang nempel di F, O, dan N. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Ketika kita memperhatikan, oh H-nya ini nempel di C. Oh, berarti bukan syarat untuk terjadi ikatan hidrogen. Walaupun di sini O. O ini akan berinteraksi dengan H yang nempel di O atau F atau N, itu baru yang dinamakan gaya ikatan hidrogen, baru dinamakan ikatan hidrogen. Gitu ya. Karena di sini H-nya nempel di C, bukan di O, bukan di F, bukan di N, maka bukan ikatan hidrogen. Ya. Jadi ini bukan ikatan hidrogen. Ya, kurang lebih karena penyebabnya itu. Ya, ingat ya. Jadi itu yang dimaksud untuk yang ikatan hidrogen. Ya. Oke, ikatan hidrogen ini ada di halaman 179, begitu ya, ada di halaman 179. Oke, nah kemudian satu yang yaitu terakhir mengenai gaya di halaman. Oke, berhenti dulu sejenak. Apakah ada pertanyaan dulu? Apakah ada pertanyaan? Jadi yang kita pelajari sudah 4 ya. Sudah ada 4 yang kita pelajari. Maksudnya yang sudah dijelaskan ada 4. Sudah dijelaskan sudah 4. Satu, dua, tiga. Oke, tidak ada. Disokratif? Ya, belum ada. Kita lanjut dulu. Di buku itu muncul yang namanya gaya berarti lebih dari satu gaya, Van der Waals. Ya, Van der Waals. Nah, ini ada di halaman 181.
Gaya van der Waals ini nomor 5. Nah, ini disebut adalah ini istilah untuk gaya kolektif. Namanya gaya kolektif berarti gabungan maksudnya ya. Jadi bisa, nah gaya kolektif ini meliputi apa saja? Yaitu meliputi 3 sebelum ikatan hidrogen itu disebut gaya van der Waals ya. Jadi yang tadi gaya tarik-menarik dipol sesaat dipol terimbas, yang kita namakan istilah lain gaya London. Nah, dia gaya van der Waals mencakup ini 1, kemudian 2 mencakup gaya dipol-dipol. Ini istilahnya dipol-dipol permanen bisa ya, menjelaskan bahwa dia permanen, ada kutub positif, kutub negatif. Nah, kemudian gaya dipol dengan dipol terimbas, gitu ya, ada 3. Ini kolektifnya, jadi kalau gaya van der Waals ya mencakup kurang lebih 3 ini, gitu ya. Jadi gaya kolektif. Oke, itu. Nah, kemudian kita lihat di halaman 182 gitu ya, 182. Oke, di halaman 182 ini berbicara adalah disebut molekul raksasa. Ya, molekul raksasa. Yang sebelumnya disebut molekul sederhana karena cuma terdiri dari beberapa saja. Yang akan kita bahas itu bedanya molekul raksasa. Banyak atom yang terkait satu sama lain membentuk ikatan, kemudian membentuk suatu bentuk yang besar. Kita lihat di sini, kita memahami kayak jadi molekul raksasa yang pertama yang kita bahas adalah intan dan kemudian grafit. Dua-duanya itu adalah terdiri dari karbon semua. Nah, terdiri dari karbon. Nanti kita memahami kenapa intan itu tidak menjadi tidak menjadi satu barang yang katakan seperti logam mulia kayak emas, gitu ya. Karena intan itu terbuat dari karbon. Kalau dulu waktu saya kecil, intan itu barang berharga. Ya memang barang berharga, tapi dengan kondisi tertentu. Ya. Nah, untuk intan, strukturnya itu seperti tripod, tapi nyambung-nyambung. Nah, kalian bisa lihat ada di halaman 182 ya. Di situ dia akan nyambung lagi. Nah, ini akan menyambung 4. Kemudian seterusnya dia akan nyambung lagi. Dan di sininya akan nyambung 4. Jadi terus menerus. Ini juga akan nyambung 4 juga yang di sini ya. Jadi 4, 4, 4, 4, 4. Ini strukturnya akan dia kan intan tuh barang kayak barang bagus gitu ya. Tetapi harus dipotong dengan sudut tertentu supaya berkilau. Karena kalau nggak dipotong dengan sudut yang tepat, hasilnya akan sama saja. Dia tidak akan menghasilkan silauan cahaya yang mengkilau-kilau gitu ya. Yang kayak misalnya di film ada pencurian intan dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, ini intan. Jadi satu karbon dia membentuk ikatan dengan 4 karbon yang lain. Nah, kita amati bagaimana kalau grafit. Grafit itu seperti sarang lebah, 6. Jadi lapisan demi lapisan. Jadi dia terikat 3. Satu karbon berikatan dengan 3 karbon.
Artinya karena karbon itu 4 elektron valensi, harusnya kan berikatan sama 4 ya, 4 4 atom. Di sini ada satu yang bebas, gitu ya. Di sini ada satu yang bebas, masing-masing karbon, masing-masing karbon, masing-masing karbon. Nah, eh, di sini berdasarkan struktur, kemudian berdasarkan elektron yang dimiliki, kita mempelajari dua sifat di sini. Yang pertama, untuk yang intan itu kuat, kalau yang di sini lemah. Kenapa? Karena kan dia lapisan demi lapisan ya. Jadi kalau ada, makanya kalau batangan pensil itu gampang patah, karena dia terdiri dari lapisan demi lapisan, lapisan, dan dia mudah dipatahkan ya. Nah, kemudian untuk yang intan, dia tidak menghantarkan listrik. Menghantarkan listrik. Kalau grafit, dia menghantarkan listrik. Kenapa? Karena untuk karbonnya dia masih berikatan 3, ada satu elektron yang bebas. Karena elektron yang bebas ini, maka menyebabkan si grafitnya bisa menghantarkan listrik. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, yaitu berkaitan sama SiO2. Di dalam SiO2, dia mirip ya. Si itu golongan 4, dia seperti, anggap seperti susunan grafit ya, 4, hanya bedanya ini untuk mudah mengingatkannya, ini berikatan sama Si, nanti Si-nya juga berikatan dengan 4 Si lagi, begitu ya. Jadi ini juga berikatan sama 4, tapi nggak saya gambar ya. Tujuannya supaya nggak semakin rudet. Nah, ini 444, kemudian diantaranya itu adalah O. Ini adalah untuk mempermudah kita untuk menghafalkan. Dia O, nah ini O, jadi dia molekul raksasa. Ini O, ya, dan seterusnya ya. Oke, ini terusnya. Nah, ini karena dia molekul raksasa antara silikon sama oksigen, berarti lambangnya adalah 1 Si berikatan sama 4 O, kemudian 1 O berikatan dengan 2 Si. Begitu ya. Dengan perbandingan ini, kita menuliskan rumus molekul dari struktur raksasa. Berarti perbandingannya adalah SiO2. Oke, sama, mengacu ke sini. Begitu ya. Nah, karena dia raksasa, maka silika, kemudian intan dan grafit, dia itu memiliki titik didih yang tinggi, ya, karena dia terikat kovalen, ya. Maksudnya kovalen, dan kovalennya banyak dan membentuk raksasa seperti itu. Oke, nah sekarang kita latihan soal, gitu ya. Coba sekarang buka Sokratifnya. Buka Sokratifnya. Buka Sokratif. Buka buku di halaman 188. 188 dan 189. 8 sama 189. Kemudian pilihan gandanya itu ada di halaman 188 ya. Jadi ada pernyataan benar, alasan salah, menunjukkan hubungan sebab akibat, seperti itu. Oke, nah sekarang coba nomor 35. 35 itu jawabannya apa ya? Jadi di halaman 189 nomor 35. Yang ada informasi titik didih H2S lebih besar daripada titik didih H2O. Semuanya masuk Sokratif ya, baru 18 orang. (22 orang).
Sambil dipikirkan, nomor 35. Oke, 1 sudah menjawab. 32. Ya, hampir semuanya masuk. Mungkin ada yang left nih. Karena masalah jaringan sepertinya. Oke, 2 orang menjawab yang sama. Yang lain silakan menganalisa. Ada titik didih H2S lebih besar dari titik didih H2O. Kemudian pernyataan sebabnya S memiliki keelektronegativan yang lebih besar dari O. Kalau sambil ngobrol-ngobrol ya kita ya. Oke, udah muncul pertanyaan. Oke, ABCDE-nya itu jawaban yang ada di pilihan jawaban halaman 188 itu pilihan jawabannya. Kalau A itu pertanyaan benar, bla bla bla. Kalau misalkan pilihan C misal yang ada di halaman 188 itu jika pertanyaan benar dan alasan salah. Gitu ya. Oke, ini mulai beragam nih. Wah, oke. Mulai beragam. Sambil ngobrol-ngobrol, menurut Don Bosco, coba bisa diaktifkan video sama audio. Kira-kira titik didih H2S lebih besar dari titik didih H2O. Pendapat Don Bosco gimana? Kira-kira pernyataan ini benar atau salah kira-kira Don Bosco? Halo Don Bosco. Iya, Pak. Iya. Nah, videonya dinyalain. Menurut Bosco gimana? Panggilan kamu apa? Don atau Bear? Pak. Bosco, oke. Iya, kira-kira menurut kamu titik didih H2S itu lebih besar daripada titik didih H2S? Menurut Bosco gimana? Benar atau salah? Iya, kayaknya, Pak. Iya, maksudnya iya itu benar maksudnya ya. Oke, thank you Bosco. Oke, di sini ada 2 jawaban yang oke. Nah, 16 orang yang jawab ya. 17, oke ya. Usahakan menjawab semua ya. Jadi maksudnya ya namanya kita berlatih, maksudnya berlatih. 18 sekarang yang jawab. Ah iya, 18 yang jawab. Nah, updatean 18, oke saya tunjukkan. Oke, sekarang udah 19. Tapi saya updatean 18. Wah, oke. Ah, ini aja yang seru. Kok seru, men? Nah, ini menyebar ke mana-mana nih. Sekarang updatean 20. Jadi ingin menunjukkan jawaban terbanyak belum tentu menjadi jawaban. Bukan itu kebenarannya maksudnya. Ya, ini dari updatean 20 ya. 20 udah sekarang udah 24. Nah, di 24 ini D yang lebih banyak ya. Oke, kita lihat. Jadi, CDE lebih banyak ya. Oke, kita lihat.
Nah, saya coba mencoba memahami maksudnya yang ada ya, karena yang sudah diterangin. Nah, S itu lebih elektronegatif dari O. Nah, kita lihat, ingat-ingat lagi F, O, S posisi di sini. Berarti tentunya O keelektronegatifannya lebih besar ya dibandingkan S. Berarti ini sebab, jadi setelah sebab itu pernyataannya adalah salah, begitu ya. Jadi salah, makanya ada yang menjawab C, gitu ya, ada yang menjawab C. Oke, nah, jadi ini sudah terbukti ya, bahwa pernyataan sebabnya itu salah. Ya, pernyataan sebabnya salah. Nah, kemudian sekarang H, H2S lebih besar dibandingkan titik-titik H2O, itu kita lihat lagi, ya sambil ingat-ingat. Ada di halaman 180, ini gambar 4.23, di gambar 4.23. Nah, dari situ kita tahu H2O lebih tinggi, begitu ya. Nah, ada penyebabnya memang. Penyebabnya adalah ikatan hidrogen ya. Jadi penyebabnya apa? Di sini kita tulis sebabnya H2S itu gaya dipol-dipol yang ada, gaya dipol-dipol. Kemudian kalau H2O itu adalah ikatan hidrogen, gitu ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau kayak gitu H2O itu harusnya gaya dipol-dipol. Iya, tapi karena penelitian atau pengamatan titik D-nya beda, maka dipisahin. Jadi H2O, HF, NH3 itu gaya dipol-dipol yang sangat ekstrim. Jadi karena dia beda sendiri, maka bisa, karena jumlahnya sedikit, maka masih bisa dikelompokkan, maka diberi nama tersendiri, gitu ya. Supaya lebih apa ya? Jadi informasinya lebih detail, pembagiannya lebih detail, begitu. Karena udah ketahuan salah, maka yang benar adalah jawabannya adalah yang E, begitu ya. Oke. Nah, ini yang baru jawab baru 29. Nah, yang ini jadi sekarang yang mungkin baru jawab setelah penjelasan. Ini baru 29. Oke, kita lanjutin ya. Nah, sekarang saya refresh lagi. Sekarang yang nomor, coba yang nomor berapa tadi? Sebentar, nomor sebelumnya, nomor 34. Yuk, sekarang nomor 34. Nomor 34. Tetap halaman 189 ya. Yang molekul CO2 merupakan molekul nonpolar, sedangkan molekul NH3 merupakan molekul polar. Bentuk molekul CO2 simetris, sedangkan bentuk molekul NH3 tidak simetris. Nah, itu. Oke, 18 yang join. Yuk dianalisa lagi. Ya, oke, baru satu yang menjawab. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, Christopher. Nyalakan audio sama videonya. Ya, Pak. Iya, oke. Nah, Christopher, kalau molekul CO2 yang pernyataan itu molekul CO2 molekul nonpolar,
NH3 molekul polar. Pendapat Christopher gimana? Salah, Kenapa kayaknya? benar ya kayaknya ya. Oke. Bisa ceritakan kenapa kok benar? Soalnya yang CO2T Ya, linear jadi simetris. oke, linear simetris. Kemudian ada, silakan kalau ingin nambahin lagi, yang ada yang Nggak ada. terpikir. Nggak ada. Oke, thank you, Grace. Benar. Oke. Nah, ini udah ada 8, 9 yang masuk. Oke, ini menyebar ini. Menyebar. Jadi panduannya atau untuk membantu menjawab itu membuat struktur Lewis dulu, baru bisa menentukan bentuknya. Oke. 12. Oke, saya ambil aja. Sekarang 13 yang jawab. Nah, jadi A sama C itu ya. Kemudian kalau D sama E. Oke, nah pernyataan yang pertama. Jadi molekul CO2, jadi utamanya kita menganalisa CO2 sama NH3. Ya, kuncinya tabel periodik C itu 4, ini 4A, kalau N itu 5A, kemudian kalau ininya begini, saya menggambarkan ikatan sama, saya gambarkan Lewisnya aja, walaupun rada lama dikit. Habis ini udah selesai. Tentunya sudah ada yang menemukan ya. Oke, nah di sini domain totalnya ada 2. Nah, jadi dia tolak menolaknya besar gitu ya. Sama-sama besar berarti ini bentuknya lurus, linear gitu ya. Tadi yang dibilang Chris. Kemudian kalau NH3 domainnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti kita bentuk tripod ya. Dasarnya apa yang kemarin istilahnya ya. Tripod, nah kita lihat bentuknya sekarang. Bentuknya adalah piramida segitiga ya, piramida segitiga. Jadi ini non polar, yang ini adalah polar, begitu ya. Nah, bentuknya simetris, kalau ini non polar itu simetris, yang ini tidak simetris ya. Kalau CH4 itu simetris ya. Oke. Berarti maka jawabannya adalah pernyataannya dan sebabnya itu benar, dan dua-duanya ada hubungannya ya. Sebab ini benar, dan kemudian ininya berhubungan. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Silakan absen dan terima kasih. Kita jumpa sampai besok. Oke, bye-bye all. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama. Oke, sama-sama. Sama-sama.